Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Nur Saleh. Kali ini kita akan ngebahas tentang perilaku organisasi lintas budaya. Biasanya organisasi itu terbentuk karena adanya manusia atau kelompok-kelompok orang. Dan kelompok-kelompok orang inilah yang membentuk organisasi yang memiliki tujuan bersama. Untuk memahami bagaimana tujuan bersama itu tercapai, itu biasanya harus memahami budaya, perilaku orang per orang tadi, manusia tadi. Manusia itu adalah makhluk sosial, dan sedangkan sosial itu akan membentuk budaya, dan budaya itu akan mempengaruhi perilaku organisasi. Organisasi akan bagus dan baik jika perilaku atau budaya organisasi itu terbentuk dengan baik pula. Dan sekarang ini sebuah organisasi akan dipengaruhi juga oleh perilaku anggota ataupun manusia, bukan hanya dari negara tempat organisasi berada, tapi juga akan didatangi oleh manusia atau anggota organisasi dari tempat yang lain. Karena faktor globalisasi, sehingga globalisasi itu akan mempertemukan semua elemen-elemen manusia lintas budaya. Pertemuan inilah yang akan terjadi asimilasi, shock budaya, dan seterusnya akan bercampur. Dan bagaimana kita akan mengatasi ini? Sehingga disinilah perlu manajemen lintas budaya, sehingga kita mampu mengatasi, mengadaptasi, dan seterusnya perilaku seseorang dari tempat satu dan tempat yang lainnya. Nah, kita akan lihat bagaimana seseorang di sebuah daerah atau negara tertentu, atau seseorang yang memiliki budaya yang berbeda. Misalnya ada orang Asia yang ingin bekerja di Eropa, ataupun orang Eropa atau orang Amerika atau orang manapun yang ingin bekerja di Indonesia. Maka itu akan ada beberapa fase adaptasi tentang lintas budaya. Itu yang pertama, biasanya kalau kita sudah mulai menempati sebuah organisasi atau di tempat tertentu, maka akan terjadi namanya kultur shock. Dan kultur shock ini adalah bagaimana kita mengatasi dan beradaptasi sehingga kita menjadi berhasil ketika kita bekerja di tempat berbeda budaya tersebut. Fase yang pertama itu adalah munculnya pertanda reaksi. Jadi kalau seseorang datang di sebuah negara, bekerja di sebuah negara, maka yang terjadi adalah munculnya pertanda reaksi. Itu karena memang misalnya perbedaan bahasa, sehingga mungkin seseorang itu tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa setempat, sehingga akan muncul reaksi. Kenapa bahasanya seperti ini? Kenapa budayanya seperti ini? Karena perilakunya seperti ini. Setelah mengalami tanda-tanda reaksi tersebut, kemudian fase yang kedua itu adalah tahapan perlawanan. Biasanya tahapan perlawanan itu akan terjadi dua, yaitu orang itu akan beradaptasi dengan cepat, atau memang dia akan mengalami kejenuhan. Dan tahapan yang ketiga itu adalah kejenuhan. Dan jika seseorang tidak mampu beradaptasi dengan budaya yang lain, maka seorang itu akan mengalami kejenuhan. Bukan karena mereka tidak mampu bekerja di sebuah tempat itu dan tidak memiliki kemampuan, tapi yang lebih jelas dipengaruhi karena adaptasi budaya lintas tadi. Seseorang yang dari Asia bekerja di Amerika dan seterusnya akan mengalami fase-fase adaptasi ini. Dan apakah kita mampu untuk mengatasi itu semua, itu tergantung dari manusianya. Maka disinilah peran bagaimana manajemen lintas budaya akan mampu membantu seseorang bekerja dimanapun, di tempat manapun, di negara manapun. Oke, kita akan lanjutkan. Kita harus memahami perilaku satu daerah atau satu negara dengan negara yang lain. Kalau kita tarik garis besar, negara itu kita bagi menjadi dua dikotomi, yaitu negara barat dan juga orang-orang negara timur. Orang-orang barat biasanya diwakili oleh Amerika, kemudian Prancis, Inggris, dan seterusnya hingga ke Turki. Dan sedangkan orang timur biasanya orang-orang Arab, kemudian Cina,
dan timur yang lain, termasuk di Indonesia. Perbedaan perilaku garis besarnya relatif sama, misalnya antara negara barat tadi. Misalnya kalau orang barat dalam mengantri biasanya mereka ingin mengantri, tidak suka menyerobot. Berbeda dengan orang timur, biasanya ingin cepat-cepat dan sampai. Ketika memimpin, perbedaannya orang-orang barat biasanya menganggap dirinya setara dengan siapa yang dipimpinnya. Berbeda dengan orang timur, sebaliknya, memposisikan pemimpin adalah tuan dan rakyat adalah bawahannya. Ketika terjadi masalah, biasanya orang-orang barat menghadapi dengan sendiri, tapi orang timur biasanya menghindari masalah, sehingga bagaimana cara menghindari masalah tersebut. Dan ketika marah pun orang barat akan menunjukkan ekspresi kemarahannya langsung, berbeda dengan orang timur biasanya menutupi kemarahan itu sendiri. Kemudian ketika ekspresi orang-orang barat biasanya langsung, apa yang diinginkannya, apa yang dibutuhkannya itu selalu akan ditunjukkan langsung. Biasanya suka kepada seseorang, orang barat langsung mengungkapkan perasaannya. Berbeda dengan orang timur, biasanya ketika menginginkan sesuatu dia akan berbelit-belit mencari cara bagaimana untuk mengungkapkannya. Dan itu mungkin bagian kecil dari bagaimana sikap dan perilaku orang barat dengan orang timur. Ini menjadi indikator kita bagaimana kita beradaptasi dengan di mana kita berada. Apa kita di barat atau kita di timur. Sehingga kita mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri, sehingga kita mampu bekerja, melakukan kegiatan dimanapun kita berada. Demikian, kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.